Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Bunda Nisa akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida atau CO2 di dalam paru-paru. Manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Oksigen didapat oleh tubuh berfungsi untuk regenerasi sel sehingga organ-organ di dalam tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sisa dari hasil regenerasi sel ini berupa CO2 dan uap air yang akan dikeluarkan lagi oleh tubuh melalui organ-organ pernafasan. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di slide. Gambar di slide merupakan organ-organ pernafasan pada tubuh manusia. Yang pertama, pada gambar C merupakan hidung, pada gambar D yaitu mulut, sedangkan pada E yaitu tenggorokan. Nah, di dalam tenggorokan ini ada dua jalur, yaitu jalur tenggorokan dan kerongkongan, yaitu di dalam leher. Selanjutnya yaitu pada gambar B merupakan alveolus, sedangkan pada gambar A merupakan paru-paru. Nah, sebelum alveolus ada namanya bronkus dan bronkeolus. Jadi secara detailnya nanti Bunda akan tunjukkan gambar yang lebih detail di slide selanjutnya. Nah, perhatikan pada gambar di tenggorokan, yaitu ada 3 bagian tenggorokan. Yang pertama yaitu faring, laring, dan trakea. Kemudian pada trakea itu ada percabangan. Nah, di percabangan itu dinamakan sebagai bronkus. Nah, bronkus memiliki cabang-cabang yang lebih kecil dinamakan sebagai bronkiolus. Nah, bronkiolus ini memiliki cabang lagi yang dikatakan sebagai alveolus. Jadi, alveolus merupakan partikel yang paling kecil di dalam paru-paru. Bagian-bagian sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu hidung. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir. Nah, udara disaring oleh rambut hidung sehingga partikel-partikel debu yang masuk ke dalam hidung dapat disaring. Yang kedua yaitu udara kemudian dihangatkan oleh selaput lendir. Tahukah kalian kotoran hidung yang ada di hidung kalian itu disebabkan karena rambut halus menyaring debu-debu yang berasal dari udara. Setelah udara dihangatkan di dalam hidung, maka udara dapat masuk ke dalam tubuh. Nah, tempat pertama setelah hidung yaitu faring. Nah, faring merupakan tempat persilangan antara jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, faring merupakan tempat dilaluinya pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Perhatikan pada gambar, di sini letaknya faring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis adalah bukaan trakea atau tenggorokan sehingga makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan sudah sampai ke lambung, maka glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan. Di dalam laring juga terdapat pita suara. Selanjutnya, setelah udara di laring, maka akan turun ke bagian terakhir dari tenggorokan, yaitu trakea. Trakea terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh bagian trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Di dalam trakea terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga ke bronkus. Epitelium ditutupi silia pada permukaannya dan selaput mukus atau cairan lendir yang tipis.
Nah, selaput mukus ini dapat merangkap debu-debu kecil yang lolos pada hidung sehingga saat masuk ke paru-paru, udara yang ada sangat bersih, tidak ada debu sama sekali. Nah, setelah dari trakea, udara menuju ke bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan menuju paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, percabangan dari bronkus ini dikatakan sebagai bronkiolus. Nah, bronkiolus ini juga memiliki cabang-cabang kecil yang dikatakan sebagai alveoli. Nah, banyaknya alveoli ini sangat banyak sampai ribuan. Nah, semua alveoli ini dikatakan sebagai alveolus. Nah, kalau satu biji dikatakan sebagai alveoli. Alveoli inilah udara, oksigen, dan CO2 melalui kapiler-kapiler darah bertukar dengan melalui difusi. Sekian penjelasan dari Bunda, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.